Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya ada kipas angin mereknya Hobico ya. Mantap ya mereknya ya, keren. Hobico, hobi teman-teman apa? Ya ini mereknya, mungkin merek terbaru ya. Saya juga baru dapat servisan kali ini mereknya Hobico. Ya teman-teman, tapi jangan terpaku dengan merek. Sebenarnya kipas angin itu sama aja ya. Model-model seperti ini biasanya kipas angin yang biasa lah ya, kipas angin Cina ya teman-teman. Pada dasarnya semua kipas angin sama. Oke, jadi kipas angin ini kendalanya dia mati total teman-teman. Tidak dengung sama sekali, tidak mau bergerak. Ini akan kita tes ya. Ini untuk tombol speednya di sini teman-teman. Nah, di sini ya, posisi 0 ya, speed 1 ya, speed 2, speed 3. Tidak ada getaran, tidak ada dengung sama sekali. Ini alias mati total ya. Oke, akan saya cabut saja. Nah, sekarang kan kita coba kita perbaiki teman-teman. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita cek dulu bagian pengkabelannya teman-teman ya. Nah, di sini ada box speednya ya. Bisa teman-teman buka, di sini ada 4 baut sekrup ya, menggunakan obeng min atau obeng plus ya. Kita pastikan dulu ya, kabel mana yang mati ya. Tentunya teman-teman harus mempunyai alat ya. Alatnya cukup sederhana, cukup dengan multitester teman-teman. Karena tanpa multitester kita tidak bisa meraba-raba kabel jalur mana yang sekiranya putus ya. Nah, jadi setelah kita buka, ini dalamannya seperti ini pengkabelannya ya. Ini jalur-jalur speednya, jalur strom langsung, ini yang kabelnya langsung disambungkan dengan kabel steker ini teman-teman. Di sini warna hitam ya, jalur strom langsung yang langsung masuk ke dinamo. Ini akan kita buka terlebih dahulu teman-teman. Nah, terlepas ya, seperti sini saja. Seperti ini saja teman-teman, kita buka. Kemudian akan kita cek satu persatu untuk pengkabelannya. Nah, jatuh teman-teman. Kita tes dulu ya. Ini dari kabel strom langsung, salah satu ujung kabel tester kita tempelkan ke kabel strom langsung ya. Kita tempelkan ke kabel warna merah. Di sini adalah speed 3 teman-teman. Ini speed 3 nyambung ya, ke speed 3 nyambung ya. Ke kabel warna putih speed 2. Oh, enggak nyambung teman-teman. Ke speed 1 kabel warna hijau. Oh, enggak nyambung teman-teman. Oke, sekarang kita pindahkan dari speed 3 kita tempelkan ya. Speed 3 ya ke speed 2 ya, warna putih. Enggak nyambung teman-teman. Ke kabel biru enggak nyambung. Kita pindahkan dari speed 2 ke speed 3. Oh, nyambung teman-teman. Nah, setelah kita cek seperti ini akan ketahuan teman-teman. Nanti akan kita buka di kabel jalur putih ini. Dan jika kabel putih bagus ya, normal, kita buka juga kabel yang warna merah. Nah, oke, sekarang akan kita bongkar dulu bagian sini teman-teman. Untuk proses pembongkarannya ini akan saya skip saja teman-teman. Nanti langsung kita menuju proses pembongkaran di bagian kabel-kabel di dalam dinamo ya. Oke, akan saya skip saja karena saya akan membongkar ini dulu teman-teman.
Nah ini teman-teman, setelah kita bongkar tinggal tersisa dinamo kipas anginnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kipas angin mereknya apa tadi, Hobbiku, merek Hobbiku ya. Ini sama dengan merek kipas angin yang baling-baling besi teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini di sini ada 4 skrup juga. Kita harus membuka bagian sini. Baru nanti kita buka ke 4 baut ini ya. Untuk kipas angin model ini emang baut skrupnya banyak sekali teman-teman. Kita harus buka dulu teman-teman. Kita buka semua ke 4 baut ini teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita pisahkan, kita lepaskan teman-teman, perlahan-lahan ya. Untuk asnya masih bagus teman-teman. Yuk kita keluarkan untuk spoolnya. Nah ini bagian depan ya. Untuk asnya depan dan belakang masih bagus, masih mulus teman-teman. Nah sekarang kita akan fokus ke bagian sini teman-teman. Nah di bagian sambungan-sambungan ini, kalau kipas angin seperti ini, dinamo seperti ini, biasanya tidak menggunakan termofuse ya. Ini dibuat langsung tanpa termofuse. Oke. Nah kita akan membuka di bagian sini teman-teman. Ini ada kabel tis. Kita akan buka pelan-pelan teman-teman ya. Jangan sampai ada kabel spool yang ikut putus ya. Karena untuk membuka ini memang sangat rawan ya. Kita harus berhati-hati. Karena ini biasanya sudah lengket ya. Lengket. Pengaruh terkena panas ya. Ataupun lengket dari siraman sirlaknya. Kita tadi akan membuka ini teman-teman, kabel warna putih. Ini ada di bagian atas ini. Kita lepaskan dulu perlahan-lahan kabel warna putih. Ini dia, terlepas. Kita buka di bagian sini, apakah ada yang putus di sambungan sini. Ini ada 2 kabel ya, 2 kabel spool teman-teman. Ini harus kita pastikan untuk tidak putus, harus menyambung ya. Kita angkat pelan-pelan. Oke teman-teman, sepertinya masih bagus ya ini ya, belum putus ya. Coba akan kita angkat lagi perlahan-lahan. Nah ini ya, terlihat ya. Terlihat ya, 2 kabel ya. Ini teman-teman, ada 2 kabel, ini masih utuh ya. Ini sepertinya masih bagus. Coba akan kita buka lagi kabel yang warna merah. Nah ini teman-teman, di sini ada kabel warna merah. Hati-hati ya, ini nempel dengan kabel spool misalnya nih. Jangan sampai ada kabel spool yang ikut nempel sehingga ketarik dan akhirnya putus.
Ini teman-teman, ini kabelnya nih, ini kabelnya nih. Ini ada yang nempel, sepertinya belum putus ya. Coba kita lepaskan untuk selongsongnya. Di kabel warna merah ini juga ada 2 kabel spool teman-teman. Kita cek dulu. Nah, sepertinya ini putus teman-teman. Nah, ini ada 1 kabel yang sudah putus ya. Nah, sini ada 2 kabel spool ya. Akan kita buka dulu teman-teman. Oh, untuk yang ini masih nyambung. Nah, ini teman-teman. Jadi ternyata yang putus ada di kabel yang warna merah ya. Ini putus 1 ya. Di sini harus ada 2, ini harus menyambung semua. Jadi ini akan saya tempelkan lagi, akan saya solder lagi, nanti akan kita tester ya. Mudah-mudahan penyakitnya hanya di sini. Tapi sebelum itu akan kita kerok dulu teman-teman. Dikerok ya. Hati-hati, ini kabel aluminium. Kabelnya sangat lembut ya, dan sangat lembek, jadi gampang sekali untuk putus teman-teman. Nah, kita pelintir dulu. Dan yang akan kita solder. Kita pastikan pas ya. Nanti yang kita solder adalah bagian yang kita kerok tadi ya. Solderku mati pak. Nah, oke teman-teman, setelah kita solder ya, kita akan tes kembali. Kita tes menggunakan multitester, apakah sudah menyambung. Kita tes di kabel strom langsung ya, yang warna hitam ini yang langsung ke dinamo ya. Ini ke kabel merah SP3. Oh, ini kita dekatkan dulu, kelihatan ya multitesternya. Kita tempelkan kabel strom langsung.
ke kabel speed 3 warna merah, nyambung ya seperti tadi. Ke speed 2 warna putih, sudah menyambung ke speed 3. Nah sekarang antar speed ya. Oke, semua kabel sudah menyambung. Ini berarti sudah bagus ya, sudah menyambung semua. Ini akan kita rapikan kembali teman-teman. Nah, kita rapikan kembali, kita pasang selongsongnya ya. Nanti akan kita balik sebelah sana supaya kabelnya cukup ya. Ini kalau kita kembalikan posisi seperti tadi, yang sini nggak cukup ya. Kita pasangkan kembali selongsongnya. Jika keras bisa kita pijit-pijit dulu selongsongnya supaya lemes ya. Atau jika susah bisa kita isolasi aja teman-teman. Kita menggunakan isolasi saja. Oke. Selanjutnya untuk kabel yang putih tadi kita pasangkan juga kembali. Ternyata yang putus di bagian spool kabel yang merah ini yang menuju bertemu dengan kabel putih ini teman-teman. Nah ini akan saya ikat. Akan saya rapikan, saya ikat menggunakan tali nilon ya. Untuk pengikatannya juga hati-hati teman-teman, karena di sini banyak kabel-kabel yang menyeberang ya. Kita pastikan kita cari bagian-bagian yang aman untuk memasukkan kabelnya. Karena proses pengikatan ini juga cukup rawan teman-teman. Bisa mengakibatkan putus ya. Oke teman-teman, jadi cukup seperti ini ya. Udah lumayan rapi ya. Kita ikat kembali. Jangan bosan-bosan kita untuk mengecat ulangnya. Kita cek ulang kembali, kita tester ya, dari kabel strom langsung ke kabel merah 216 ke kabel putih harusnya naik ya 219, ke kabel hijau speed 1 dia akan bertambah lagi nilainya 315. Oke bener ya, berarti sudah bagus. Kita matikan. Dalam keadaan seperti ini kita bisa langsung mengetesnya teman-teman, tanpa kita pasang ini ya, tanpa kita pasang rotornya. Caranya seperti ini. Hati-hati, jangan, sebenarnya nggak akan nyetrum juga ya, tapi lebih baik kita amankan seperti ini. Nah, kita akan melakukan pengetesan ya. Caranya seperti ini. Yang hati-hati ini jangan sampai tersenggol tangan ya, karena ini nyetrum. Kita posisikan di posisi off dulu, speed 0 ya, kita tancapkan ini.
Nah, kita hidupkan speed 1 ya. Kita bisa menggunakan obeng ini teman-teman. Nah, sudah ada daya magnetnya ya. Ini sudah kuat, berarti sudah dapat berputar teman-teman. Speed 2. Nah, speed 3. Oke. Ini sekarang kita cabut. Nah, jadi sudah bagus ya. Jadi jika teman-teman mempunyai kipas angin yang rusak ya, mati total, jangan buru-buru dibuang, dirongsok ya. Sayang ya, bisa dibongkar sendiri teman-teman. Nah, daripada beli dinamo juga, ini harganya lumayan ya. Kalau di tempat saya kisaran 70 sampai 75.000 dinamo kipas angin Cina seperti ini. Harganya sama dengan dinamo imitasinya punyanya Mas Pion tuh, 70 sampai 75. Sekarang akan kita rakit teman-teman. Tapi sebelum itu akan saya beri minyak ya. Saya kasih oli teman-teman di bagian sini. Ini ada bagian busanya ya. Dan bagian asnya akan kita beri oli sedikit. Nah, untuk asnya kita kasih oli dikit ya. Kita pasangkan kembali. Jangan lupa teman-teman, jangan sampai kebalik. Jadi posisi untuk sambungan ini, kabel ini berada di bagian belakang ya. Nah, ini kan bagian depan untuk baling-balingnya. Jadi ini di bagian belakang untuk kabelnya. Karena kalau terbalik teman-teman ya, ini dapat berputar, cuma putarannya dia terbalik. Arah putarannya yang seharusnya ke kanan ini jadi terbalik ke kiri teman-teman. Jadi anginnya tidak keluar ya, dia bukannya mendorong angin malah menghisap angin. Kita pasangkan seperti semula ya. Ini untuk kapasitornya juga kita bautkan. Nah, seperti semula. Ini klem kabelnya terakhir. Sudah selesai ya perakitannya. Ini teman-teman, jika putarannya masih berat ya atau seret ya, tinggal ditok saja bagian sini. Nah, udah enteng ya. Sekarang akan kita tes, kita nyalakan. Akan saya beri tanda dulu teman-teman, supaya terlihat kalau kipas ini berputar ya. Nah, sekalian kita tes arah putarannya. Ini belum saya pasang ya, hati-hati. Kita tancapkan dulu stekernya. Kita nyalakan speed 1. Berputar ya ke kanan ya, bener ya. Speed 2, speed 3, speed 1, speed 2, speed 3. Oke. Jadi kipas ini sudah jadi, sudah dapat dipergunakan secara normal setelah dirakit untuk
perlengkapannya, tiang dan jaring-jaringnya sebelah depan ya, dan baling-balingnya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe jika channel ini bermanfaat, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan mudah-mudahan video-video dari saya dapat membantu permasalahan teman-teman yang mempunyai kipas angin yang mati, yang rusak, ketimbang dirongsok, atau ketimbang teman-teman langsung beli dinamo baru yang harganya lumayan, mending coba-coba diperbaiki dulu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan tunggu video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.